Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisani Partampuna dari CBM Channel dalam acara Renungan Senja bersama dengan sahabat saya Ibu Lydia Santoso. Hari ini saudaraku, kita akan kembali membahas khotbah yang disampaikan oleh beliau pada hari Minggu yang berjudul Apakah Perlu Bertobat Sesudah Menerima Baptisan. Saudaraku, sebelum Ibu Lydia masuk ke dalam pelayanan, kami berkenalan saudaraku di salah satu apartemen yang mau disewakan oleh beliau. Beliau mengundang saya melalui orang lain untuk rangka mendoakan. Ketika kami masuk di apartemen di ruang tamu, ketika itu hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin saya lakukan, yang ingin kau kehendaki kulakukan. Lalu Tuhan mengatakan kepada saya, bukan apartemennya Deborah, tapi orangnya. Aku mengasihi dia. Dia merindukan saya. Kasih tahu aku mengasihi dia. Dan ketika saya sampaikan kepada Ibu Lydia, Tuhan bilang, Ibu Lydia, bukan apartemenmu yang perlu didoakan, tapi dirimu sendiri. Itulah yang Tuhan katakan. Lalu Ibu Lydia ini menangis meraung-raung sejadinya dengan hati hancur. Saya mau tanya dulu ya, biar saudara terberkati. Ibu Lydia, apa ya yang membuat ibu menangis waktu saya jumpai ibu di apartemen waktu itu? Saya merasakan walaupun saya sudah percaya kepada Tuhan, saya pelayanan, tetapi saya merasakan Hampa hatimu gitu ya, kayak kosong gitu ya. Padahal ibu melayani, ibu pastor, melayani ibu-ibu juga banyak ibu-ibu yang ibu ajar juga untuk pekerjaan-pekerjaan tangan membangun orang. Dan yang luar biasa Bu ya, seperti ini di apartemen ini, ibu tinggal di penthouse ya, lumayanlah indah memandang Jakarta Selatan setiap pagi. Tapi ibu bisa merasa hampa ya, hampa itu ada di dalam hati. di dalam Di hati. luar bisa Kelihatan kelihatan, tapi hampa itu dari dalam kayak kosong. Iya Bu, kemarin ada satu ayat yang menarik dari Kisah Para Rasul 8 ayat 20 itu dikatakan ini. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kepada Simon si tukang sihir, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli kasih karunia dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Saudaraku, banyak orang mati-matian mencari uang untuk, ada banyak alasan orang. Memang alasan untuk menyenangkan keluarga, membantu keluarga. Ada juga alasan loh orang cari uang. Oh, supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan, saya bisa melayani orang lain. Itu dia katakan. Tetapi sesungguhnya saudaraku, saya menangkap rema dari firman ini bahwa kasih karunia Tuhan bukan semata-mata uang. Ini sahabat saya ini sudah membuktikan, dia tinggal di apartemen yang cukup mewah dan memiliki cukup finansial untuk dia tidak kekurangan. Saya pernah katakan, kalau kamu merasa stres, ya udah jalan-jalan di mall sana. Apa ibu ini katakan? Ibu Lydia katakan, Kak, makanan apapun di restoran itu saya sudah bosan. Saya membutuhkan sesuatu di hati saya ini, tapi saya tidak tahu mengatakan. Lalu saya bimbinglah saudaraku, saya sharing kepada Ibu Lydia ini. Lalu Ibu Lydia ini mengalami baptisan selam. Setelah
ibu dibaptis selam, saya melihat suatu perubahan yang luar biasa. Kira-kira apa yang ibu rasakan setelah ibu dibaptis selam? Saya merasakan bahwa saya memiliki hubungan yang mesra, yang dekat dengan Tuhan. Saya merasakan kasih dari Tuhan itu sungguh menyentuh hidup saya. Saya tidak mendambakan kasih lagi dari orang lain, dari orang ya, walaupun ya secara manusia itu pasti masih ada, tapi sudah tidak menjadi prioritas utama. Tidak menjadi prioritas utama. Ya. Saudaraku, sebelum dibaptis selam, Ibu Lydia ini merasa dirinya tadi hampa, merasa butuh dikasihi orang, diperhatikan orang, maunya orang memperhatikan dia, khususnya juga suami dong pasti, anak-anak juga pasti. Nah mungkin suami juga mengasihi, saya tahu suami beliau juga hamba Tuhan, orang yang baik, tapi dia bisa merasakan hampa, tidak berarti. Tapi setelah dibaptis, dia merasakan ada kasih yang luar biasa dan membuat dirinya cukup untuk kasih itu, sehingga tidak lagi pernah mengalami kekecewaan kalaupun orang di sekelilingnya kurang memperhatikan, kurang menyayangi menurut standar manusia pada umumnya, saudaraku. Nah, saya mau tanya kepada Ibu Lydia, apa yang membuat, apakah langsung ibu merasakan kehampaan itu hilang atau berangsur-angsur? Kalau itu berangsur-angsur, apa yang ibu lakukan supaya rasa puas, rasa syukur, rasa dihargai, rasa nyaman itu ada di hatimu, ada rasa damai sejahtera? Ya, itu datangnya berangsur-angsur ya, tapi juga ada bagian dari saya yang harus saya lakukan. Nah, ya. Apa itu yang ibu lakukan? Yaitu yang real aja ya, kita harus mengisi hidup kita dengan membaca firman. Membaca firman. Ya, seberapa firman yang ibu baca tiap hari? Saya awalnya misalnya 4 pasal, tetapi setiap kali ada satu kerinduan yang dalam dari hati saya, itu saya upgrade. Saya upgrade terus, saya upgrade. Praktekkan. Jadi iya, saya praktek. Sampai hari ini saya upgrade terus gitu. Ibu juga suka nulis? Iya, saya suka nulis ya. Jadi setiap rema yang ibu dapat, ibu lakukan apa lagi? Saya tulis, saya kumpul-kumpulkan sehingga menjadi suatu perenungan saya yang saya bisa bagikan ke orang lain begitu. Luar biasa. Selain itu juga ibu banyak membaca buku-buku rohani ya? Iya, saya membaca buku rohani. Ibu terbangun nggak? Oh, saya banyak sekali mendapat pengetahuan kebenaran dari situ. Tapi ibu tentu pilah-pilah dong ya, nggak sembrono lah. Oh ya. iya. Nah, apakah ibu rasa perlu mengalami ditutor oleh seorang hamba Tuhan saat habis baptis itu, saat pertumbuhan rohani ibu itu? Saya merasa membutuhkan karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab gitu kan. Lah, memang saya bersyukur kalau saya memiliki seorang ibu sahabat yang ibu gembala juga, itu pas kebetulan waktunya dia itu bisa cocok gitu. Jadi saya banyak sharing, banyak tukar pikiran begitu. Iya. Nah. Tetapi seandainya kalaupun manusia penuh dengan keterbatasan ya, kalau nggak ada waktu, ya saya istilahnya simpen dulu. Tiba-tiba nanti adalah saya mendengarkan khotbah dari orang lain, itu ada jawaban seperti begitu. Jadi saudaraku, setelah dibaptis, menurut kesaksian Ibu Lydia, bahwa tidak langsung otomatis merasakan nyaman, merasakan kehampaan itu hilang, tapi berangsur-angsur, artinya diikuti pertobatan, diikuti perubahan pola hidup, dan terus bersemangat membaca Alkitab, merenungkan, menuliskan, membaca kitab-kitab rohani yang lainnya, kesaksian-kesaksian yang dahsyat, yang membangun. Itulah yang membuat Ibu Lydia sekarang boleh dipakai Tuhan menjadi saksi bagi banyak orang. Banyak hidupnya diubahkan, boleh menjadi berkat bagi keluarga dan bagi gereja, saudaraku.
Kita akan doakan, kita dukung terus Ibu Lydia dalam pelayanannya. Dan kita jumpa lagi besok sore jam 5. Jika saudara terberkati dengan kesaksian ini, silakan saudara tonton di YouTube dalam Christ Bride Ministry. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara komen. Dan share-lah kepada banyak orang, supaya banyak orang kaya yang hampa hatinya boleh mengalami Tuhan dan tidak ada lagi kematian yang sia-sia. Jangan pernah berpikir uang bisa menyelamatkan, karena Alkitab sudah mengatakan kita bisa binasa dengan uang kita jika kita tidak mencari Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.